Shalom, haleluya. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Nah, saudaraku yang kekasih, kita bersyukur hari ini karena hanya kemurahan Tuhanlah yang membuat kita bisa kembali bersama-sama ya di dalam ruangan ini. Amin. Haleluya. Nah, izinkan untuk hari ini saya ingin menyampaikan firman Allah ya dengan satu pokok bahasan, yaitu berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Berjalan bersama dengan Tuhan. Ya, jadi artinya berjalan bersama-sama itu ya. Nah, saudaraku, apa yang dimaksudkan dengan berjalan bersama Tuhan? Berjalan bersama itu artinya ada kesehatian, ya, ada satu kesepakatan, bukan permusuhan, bukan, ya. Jadi kalau ada seorang yang berjalan bersama-sama, ini artinya bahwa hati mereka itu ada kebersamaan. Ya, jadi kalau arti bersama dengan Tuhan, itu artinya adalah kebersamaan dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara, sebenarnya kalau berjalan bersama dengan Tuhan, itu sesungguhnya bukan inisiatif dari manusia, bukan. Ya, karena sejak awal Allah menciptakan manusia ya di dalam dunia ini, yaitu Adam dan Hawa, maka Allah selalu mendatangi manusia ketika mereka berada di Taman Eden. Ya, pada waktu angin sejuk, angin yang sepoi-sepoi, bukan angin puting beliung, Allah berjalan di Taman Eden untuk menemui manusia. Tapi sayangnya manusia telah berbuat dosa, ya. Jadi, saudara, inisiatif untuk berjalan bersama dengan Tuhan itu artinya sama dengan bergaul karib, akrab, tidak ada permusuhan, ya. Manusia yang pertama telah menciptakan itu permusuhan, tetapi Allah tetap pada satu sifat yang ada padanya adalah damai sejahtera, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, bergaul akrab dengan Tuhan ini, ya, bukan ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa itu terhenti, tidak. Ternyata berkembangnya manusia itu kemudian masih ada, dikatakan di dalam Alkitab, orang yang suka bergaul dengan Allah. Amin. Haleluya. Nah, dalam Kejadian pasal 5 ayat yang ke-24 dikatakan di sana, dan Henok, ada satu tokoh namanya Henok, hidup bergaul dengan Allah, akrab bersama dengan Allah, berjalan bersama dengan Allah. Tetapi kemudian ia tidak ada lagi, ya, sebab keakraban bukan hanya di atas bumi ini. Ternyata kemudian ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah, akrab untuk selama-lamanya di sana. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku yang kedua, di dalam Kejadian pasal 6 ayat 9. Dikatakan di sana, inilah riwayat Nuh. Nuh itu adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya, hebat. Dan Nuh itu bergaul dengan Allah. Masih ada manusia yang bisa bergaul dengan Allah. Bayangkan pada saat itu Nuh tidak hidup sendiri loh. Ya, dikatakan dia bersama-sama dengan orang sejamannya. Tapi Alkitab dengan jelas membedakan antara Nuh pada orang-orang zaman itu.
Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercacat, tidak bercela di antara orang-orang sejamannya yang memang pada saat itu adalah orang-orang yang jahat di dalam kehidupan mereka. Ya, di pandangan mata Allah bahwa hati mereka cenderung untuk berbuat kejahatan. Ya. Tapi Nuh hidup bergaul dengan Allah. Amin. Haleluya. Nah, saudaraku, hidup bergaul dengan Allah itu bagaikan sebuah pertandingan, perlombaan. Ya. Nah, dalam perlombaan itu jelas bahwa ada orang yang berusaha atau lawan yang berusaha untuk mengalahkan. Jadi berusaha untuk saling mengalahkan satu dengan yang lain, ya. Nah, dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 dikatakan di sana, tidak tahukah kamu, tidak mengertikah engkau, ya, bahwa di dalam gelanggang pertandingan semua orang turut berlari, yang ikut bertanding itu mereka berlari semua, tetapi ternyata hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, itulah pemenangnya. Ya. Nah, dalam arti berjalan bersama Tuhan itu kita berada dalam gelanggang pertandingan, dan Alkitab mengatakan karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu dapat memperoleh hadiah itu. Larilah, jangan cuma asal-asalan, saudara. Ya, berjalan bersama Tuhan itu tidak hanya sekedar asal-asalan, tetapi mari kita sungguh-sungguh. Haleluya. Ya, bagaikan sebuah pertandingan, saudaraku, dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Dikatakan di sana bahwa kita bertanding ini dengan musuh kita yang sengaja menggagalkan kita, mengalahkan kita. Itu bukan manusia. Ternyata dalam hidup ini, dalam pertandingan hidup ini, lawan kita bukan manusia. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh-roh jahat di udara. Saudara, musuh utama dari manusia itu adalah setan, si iblis, si jahat, yang selalu menggagalkan manusia dari sejak awal sampai sekarang. Dia tetap berusaha untuk menggagalkan manusia. Ya. Nah, perjuangan kita sekarang, jadi kalau kita hidup berjalan bersama dengan Tuhan itu bagaikan sebuah pertandingan, ya, bagaikan sebuah perlombaan. Tapi musuh kita itu bukan manusia, bukan darah dan daging. Ternyata musuh kita itu iblis, ya. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 12 dikatakan, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya jangan dia jatuh. Ini yang penting, saudaraku, kewaspadaan. Jangan merasa kita sudah kuat, kokoh berdiri, tapi Alkitab katakan hati-hati supaya jangan jatuh. Sebab lawan kita, si iblis, itu berusaha untuk menggagalkan, untuk menjatuhkan kita. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, aku, nah ini pada akhirnya telah mengakhiri pertandingan, bukan pertandingan yang jelek, ya, tetapi pertandingan yang baik, dan aku telah mencapai garis finish, mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Luar biasa. Aku telah mengakhiri, dalam pertandingan itu ada kemenangan. Mengakhiri pertandingan, tetapi bukan dengan kecurangan, tetapi aku mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Haleluya. Luar biasa, saudaraku, ya, bahwa perjalanan kita itu ternyata bagaikan sebuah pertandingan. Tapi mari kita jangan sampai gagal. Kita harus dapat mengakhiri pertandingan yang baik. Nah,
Nah, apa yang dimaksudkan dengan mengakhiri ini, saudara ya? Apa yang dimaksudkan mengakhiri? Arti dari mengakhiri itu artinya kita telah menyelesaikan. Mengakhiri, menyelesaikan, sudah tuntas. Ya, arti mengakhiri itu artinya kita telah menyelesaikan. Amin. Ya, dan untuk bisa mengakhiri, ini yang penting, saudara. Mengakhiri itu artinya sudah menyelesaikan, sudah tuntas. Tetapi untuk sampai garis akhir, untuk bisa mengakhiri, itu tentu tidak semudah itu, ada persyaratan, saudaraku ya. Haleluya. Nah, kita perhatikan yang pertama, bahwa kita harus memulai. Kalau kita ingin mengakhiri, harus mulai dulu. Setelah memulai, baru sampai kepada akhir. Yang kedua, tetap bertahan. Supaya dengan gagal di tengah jalan, terjungkal di tengah jalan, harus tetap kuat, tetap bertahan. Dan yang ketiga, tertib dalam aturan pertandingan. Jangan main curang. Ya, orang yang main curang itu tidak akan dapat hadiah. Penilaiannya beda. Ya. Jadi untuk bisa mengakhiri itu pertama harus memulai pertandingan, harus tetap bertahan dalam pertandingan, harus tertib dalam aturan. Amin. Ya. Nah, setelah kita lihat yang pertama, harus memulai. Jadi pertandingan itu harus kita awali, harus kita mulai, ya, dan artinya kita mengikuti suasana pertandingan itu, ya. Pengkhotbah pasal 9 ayat 10 dikatakan di sana, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, nah, kerjakanlah itu sekuat tenaga dengan sepenuhnya, ya. Karena tidak ada pekerjaan atau pertimbangan atau pengetahuan dan hikmat di dalam dunia orang mati. Kemana nanti pada akhirnya kita akan pergi. Di dunia orang mati tidak ada lagi apa yang harus kita kerjakan, saudaraku. Ya, sementara kita ada sekarang ini waktu untuk bekerja. Mari kerjakan. Segala sesuatu yang dijumpai jangan disia-siakan. Ayo kerjakan. Nah, mulai dikerjakan apa yang bisa kita kerjakan, ya saudaraku. Untuk Tuhan kita mulai apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan, ya. Apa dalam kaitannya dengan kita berjalan bersama dengan Tuhan, ayo kita gunakan waktu kita mulai melangkah bersama dengan Tuhan, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk Tuhan. Amin. Haleluya. 1 Petrus pasal 4 ayat 2 dikatakan, supaya waktu sekarang ini yang sisa, kita nggak tahu kan besok masih melangkah atau enggak. Waktu kita sekarang ini, saudaraku ya, supaya waktu yang sisa ini, jangan kamu pergunakan hanya menuruti keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Loh, manusia itu punya keinginan, saudara. Ya, keinginan daging, ya. Oh, banyak orang berusaha untuk melampiaskan keinginannya. Salah. Mari kita gunakan apa yang ada pada diri kita ini, keinginan kita ini hanya untuk kemuliaan daripada Tuhan. Jangan sia-siakan, saudaraku ya. Sementara masih ada waktu, apa yang bisa kita jumpai, ayo mulai kerja, mulai kerja, mulai kerja. Bagaikan perlombaan itu, kita mulai pertandingan itu, perlombaan itu, untuk nanti pada akhirnya sampai pada garis akhir. Haleluya. Nah, yang kedua tadi, tetap bertahan. Jangan di tengah jalan berhenti. Nggak akan bisa kita mencapai garis akhir, garis finish. Ya, harus tetap bertahan. Kokoh di dalam pertandingan, ya. Nah, di dalam segala situasi itu jangan berhenti di tengah jalan, saudaraku ya. Harus tetap pada tujuan, tetap di dalam iman kita, ya. Jadi perjalanan hidup kita ini sebenarnya adalah suatu kehidupan yang ditandai dengan keyakinan iman kita kepada Tuhan, ya. Bagaikan berjalan bersama dengan Tuhan, sebuah pertandingan. Nah, kita harus tetap pada tujuan.
Tujuan kita adalah garis akhir. Ya, tetap berpegang dalam iman kita sampai kapanpun. Tantangan memang banyak. Di sekeliling kita ini banyak tantangan, banyak rintangan, banyak penggoda. Tetapi harus kita tetap kuat, bertahan sampai pada akhirnya. Amin. Haleluya. Nah, Roma 8 ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang. Nah, tidak hanya kita menang, kita bisa membanggakan diri kita karena kita menang. Dan kebanggaan itu bukan karena kita, tetapi kebanggaan itu karena Tuhan. Oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Ini kebanggaan kita. Ya saudaraku, kalau Tuhan tidak mengasihi kita, tidak akan berjalan bersama kita, kita pasti gagal di dalam hidup ini. Terus sebabnya mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya, kita tetap berdiri teguh di dalam perjalanan kita bagaikan pertandingan sampai pada akhirnya mencapai garis akhir, garis finish, ya, dan kita dinyatakan sebagai pemenang. Amin. Haleluya. Dan yang ketiga, tertib dalam aturan. Dalam pertandingan itu ada aturan-aturan main, saudara. Nggak sekedar lari, nggak sekedar untuk melakukan sesuatu dalam pertandingan. Tidak ada aturan mainnya. Sehingga siapapun peserta pertandingan itu harus taat, tunduk, patuh pada tata tertib yang ditetapkan di dalam pertandingan itu. Ya, tidak boleh serampangan, tidak boleh maunya sendiri, saudaraku ya. Karena dalam pertandingan itu pasti ada lawan yang berusaha untuk menggagalkan kita dengan resiko menang atau kalah pada akhirnya. Ya, saudaraku, resiko dalam pertandingan menang atau kalah karena kita tidak lari sendirian. Pasti ada lawan yang berusaha menggagalkan kita. Ya, dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5, seorang olahragawan ya yang berada dalam pertandingan hanya dapat memperoleh mahkota, hadiah, dan dinyatakan sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jelas kan? Ya. Jadi mereka yang tertib menurut aturan-aturan yang ditetapkan. Nggak boleh menyimpang. Tapi ya, jadi nanti kita akan bisa melihat hasil akhir. Apa hasil akhir yang didapatkan bagi pemenang? Nah, saudaraku, 1 Korintus pasal 9 ayat 25 mengatakan, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, dia akan menguasai dirinya di dalam segala hal. Siapapun, kalau kita lihat dalam pertandingan di dunia ini, mereka berusaha mempertahankan dirinya, ya, tapi tentu ada tujuannya. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh sesuatu mahkota, iya, tapi mahkota yang fana, mahkota yang sebentar saja. Nah, tetapi kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi, ya, pertandingan yang rohani, saudaraku ya, pada akhirnya akan kita bisa nikmati karena kita akan mendapatkan mahkota yang kekal, mahkota yang abadi dari hasil kemenangan kita, ya, karena kita sudah mulai masuk dalam pertandingan dan kita bertahan di dalam pertandingan sampai pada akhirnya, tetapi juga tertib menurut aturan-aturan pertandingan permainan. Ya, jadi mengikut Tuhan itu juga tidak serampangan, saudaraku. Ya, ayo mulai kita memperbaharui hidup kita. Jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini. Rubahlah hatimu dengan pembaharuan budimu supaya kamu dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu yang baik dan yang sempurna. Ya, saudara, kita mulai. Ayo, perjalanan hidup kita sebagai orang percaya yang dulu tinggalkan saja. Kita mulai yang sekarang. Dan kita tetap bertahan apapun yang terjadi dalam hidup kita. Tetap bertahan, godaan, rintangan, apapun yang datang pada kita, pasti itu ada.
Tapi kita bertahan, ya saudaraku, sampai kemudian dengan kita bertahan tidak cukup bertahan, tapi tertib aturan. Ya, firman Allah telah mengarahkan hidup kita supaya kita melangkah persis sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh firman-Nya. Pasti mahkota abadi, mahkota yang kekal itu menjadi bagian daripada hidup kita. Haleluya. Amin. Saudaraku ya, kiranya Tuhan memberkati kita semua pada hari ini.